Nih Bang, kalau di agama Muslim ada sunat khitan. Apakah Muhammad itu disunat? Iya, Nabi Muhammad disunat. Di mana ada tertulis Bang kalau Muhammad itu disunat? Lain gini Bang. Dan itu bukan pengakuan Yesus ya Ustadz ya? Yang Iya, Lukas bukan 2 itu cerita si Lukas, cerita si Lukas kan itu. Saya mau tanya siapa tukang sunatnya Yesus gitu. Gini Bang, biar kita bandingkan Bang ya. Kita kan saling berargumen lagi Bang. Kalau di Bible jelas ada yang menyaksikan, ada yang menceritakan, ada kejadian. Ya iya, saya tahu kata Anda jelas tadi, dari tadi jelas. Baik, sekarang saya mau tanya Bang, ya kejadian Yesus. Saya kembalikan. Bentar dulu. Kata Anda jelas tadi saya udah paham. Ada yang melihat dengan mata dan yang lain-lainnya ada saksi kata Anda. Oke. Ya, aku tanya dong ke dia. Udahlah sunat-sunat udah selesai itu. Udah selesai. Kamu kalau mau pakai standar tertulis atau enggak tadi udah ketampar loh. Yesus nggak tertulis siapa yang sunat. Nggak tertulis Yesus pengakuan disunat. Udah selesai di situ. Coba sekarang. Gini, aku nggak di situ lagi, itu udah selesai. Kenapa kamu kalau terlalu banyak penasaran dengan Nabi Muhammad disunat atau tidak, semua sudah dijawab. Coba kamu ngaca dulu gitu loh. Paulus yang kamu imani sebagai rasul, sebenarnya dia jenis kelaminnya apa ini? Dia laki-laki atau perempuan? Galatia 4:19, siapa yang menghamili Paulus? Kok bisa-bisanya dia sakit bersalin? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Mu'alaf Natali dan Ustadz Yusuf dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, kita berteman ya Ustaz. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan open cam-nya dulu. Halo. Ya Bang, silakan open cam-nya dulu Bang. Jangan pakai kameranya. Oh, bentar. Ya, open cam dulu ya. Okay. Halo. Halo ya. Bang. Ya, Abang Kristen saya boleh Islam? merespon sedikit nggak? Bentar, saya tanya itu terkait dulu. Abang yang Islam, istri abang ya, Islam yang atau istri tadi ya. Kristen? Bentar dulu, abang Islam atau Kristen? Kristen, Katolik. Baik.
Katolik. Ya, Ya. Anda mau merespon Ini ayat yang 100 istri Meresponnya tadi. yang tentang istri tadi ya. Ya, silakan. Jadi begini ya. Itu kan kalau yang di Kristen itu kan dikasih 100 kali lipat ya di surga ya istri ya. Itu kalau kita lihat ya, kalau di Islam ya, di Islam kan cuma 72 ya, sedikit ya Dikit. kalau di surga. Ya itu, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Tahu nggak alasan kenapa? Nggak tahu, Kok kenapa? sedikit? Iya, soalnya kan kalau di dunia ini kan yang Islam kan boleh nikah banyak. Nikahnya bisa sampai 5 mau 10. Beda dengan yang Katolik. Kalau Katolik Kristen cukup satu aja, di satu dunia. aja jadi balasannya 100 Iya, gitu ya. makanya kalau di surga digantiin banyak. Iya. Mantap Bang. Oh, Benar gitu nggak? pahamnya Mbak Natalia. Kalau Itu Islam kan pahamnya. boleh sampai 4 katanya istrinya, makanya sedikit Sampai balasannya 10 di pun surga. boleh. Kata Abang Katolik ini, Katolik cuma satu saja di dunia istrinya, Cukup tapi nanti satu, nggak balasannya di boleh surga banyak. 100 gitu. Oh, itu Nikahnya asumsi. nggak boleh dua istri. Asumsi. Di mana Kalau larangan agama nggak kami boleh nggak dua boleh- istri? nggak boleh dua. Di mana larangan nggak boleh dua istri? Itu larangannya ya karena ini Apa? memang nggak bisa dua, itu memang udah di dalam agama Iya, di mana larangannya, Katolik Bang? itu. Di mana larangannya? Di Bible di mana larangannya? Nggak boleh istri dua. Di mana? Ada sih. Yang Kan ada saya nggak malahan di tahu di Bible itu Bible-nya. mengatur Pokoknya kalau ada. punya istri lebih dari satu. Boleh. Coba Abang baca Keluaran 21:10. Itu nggak bisa kecuali dipisahkan sama maut. Keluaran 21:10 sama maut, kok misalnya. dipisahkan sama maut. Maut itu Keluaran. bisa ditambah. Itu kan perceraian kalau gitu dipisahkan. Itu Iya, aku perceraian. nggak ngomongin Tapi cerai, itu kan ngomong perceraian poligami. nggak bisa dicerai. Loh, kalau poligami itu nambah, nggak usah diceraiin yang pertama. Nambah, nggak usah diceraiin. Ayo, Keluaran, ayo buka. Bentar ya. Keluaran 21:10. Senang Keluaran. di dalam hati. Au. Kalau Keluaran ayat istri 10 ya? dua, Ya. serasa dunia saya yang punya. Apa kalian ketawa? Hah? Teman-teman ini pada nggak jelas loh, makin tengah malam makin kagak jelas juga ini penontonnya. Bener-bener dah teman-teman ini. Ini kemana dia? Masuk ember dia. Keluaran 21:10 sama Ulangan 21:15. Hingga maut memisahkan. Awas piring terbang Ustadz. Aman, udah piring saya ganti, udah plastik itu tadi. Udah plastik diamankan. semua ya. Aman. Aman kalau saya udah. Jadi ini tadi ini netizennya Ustadz Yusuf nih kayaknya banyak yang belum kenal aku, Ustadz. Ada yang Iya, tadi di kayaknya. awal itu sebel gitu, mangkel mereka ndelok aku ndek kene iki. Turun Natalia. Memang kalian itu ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Gini, kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Saya ditemani Mbak Natalia kan sebagai bintang tamu kan gitu. Nggak saya aja. Sekali-sekali boleh lah. Nggak tiap hari juga beliau. Ya. Iya, aku keliling-keliling kok mana-mana. Ih, kayak dulu Ustadz di komalnya Bang Nandar, Mas Nandar ya. Aku awal main TikTok naik ke komalnya Bang Nandar. Turun Natali turun. Begitu aku debat, mana Natali? Mana Natali? Dicariin. Emang lah mereka tuh, kalau nggak kenal aja nyuruh aku turun memang lah ya. Dikira nggak sakit apa disuruh turun. Iya, Mbak Natalia ini teman saya lama. Teman-temannya bertahun-tahun udah. Suaminya pun tahu juga. Bunda Amsal katanya. Ini gimana Bang? Udah dibuka? Udah. Dah. Apa di situ? Apa katanya Bang? Aku bacain aja Bang.
Lama kali abangnya kita, Bang. bolak-balik. Gak jalan-jalan kita, Bang. Keluaran 21 10, Bang. Abang kalau masuk ember kita nggak denger loh, Bang. Abang ngomong apa, beneran serius? Dia punya Abang ngomong satu apa perangkat aja? aja kayaknya, Mbak. Itu Iya. tampilin di layar kamu aja mungkin. Aku tampilin ya. Bang, jangan gitu, Bang. Kamu kayak gitu ngoceh-ngoceh, kita nggak tahu loh, Bang. Nah, Bang, gak nih usah ya. dijeda-jeda, Mbak Natalia aja yang bukain, Anda yang baca gitu. Keluaran 21 Oke. 10. Nih, Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. nah kalau ngambil perempuan lain ada aturannya ya, nggak boleh ngurangi makan, pakaian, dan persetubuhannya. Oh, au. Persetubuhannya pun diatur ya. Oke. Terus coba ini, Bang, ulangan 21, Bang, ulangan 21:15, Bang. Ya, apabila seseorang punya dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Nah, apabila mempunyai dua orang Istri, istri, ya, Bang ya. Gimana, Bang? Nggak ada larangan di Bible itu istri lebih dari satu. Nggak ada Malah batasan diatur. juga. Gitu. Tapi ini sih ya argumentasi abangnya salut saya, teman-teman. Kenapa di Islam itu cuma dapat 72? Karena di dunia diperbolehkan poligami. Coba di Katolik kata abangnya, kenapa lebih banyak dibalas di surga? Karena di Katolik cuma 1 katanya, nanti dibalas 100 di surga. Keren, Bang. Mantap Nerima dia, argumentasinya. nerima ya. Aduh. Nah, apa lagi, Bang, kira-kira yang mau Anda tanggapi? ini ya, kalau di Islam itu kan ini ya, ada istilahnya kayak talak gitu ya. Beda kalau di Katolik itu, kalau perceraian itu istilahnya gimana? Istilahnya kan kalau di Katolik itu yang namanya udah disatukan, kan itu kan kayak nikah itu ya, udah disatukan. Baik, Itu Bang, susah Bang. dipisahkan gitu. Susah dipisahkan, Beda tidak dengan boleh di Islam. dipisahkan kan, gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Iya. Beda kalau yang di Islam itu, kalau udah ngomong talak gitu kan langsung udah itu ya. Baik, saya agak heran dengan itu ayat, Bang. Boleh tanya saya ya? Oke. Gimana kalau laki-laki sama laki-laki dipersatukan Tuhan? Nggak boleh dipisahkan lagi gitu? Hah? Kalau dia laki-laki sama laki-laki disatukan Tuhan kayak gimana? Tapi kalau laki-laki itu disatukan, nggak masuk logika juga sih. Lah, banyak, Bang, nih saya tampilkan satu video ya. Ya. Nih, Bang. Biar Abang tahu nih, ya. Nah, Bang. Saya besarin dulu sayanya ya. Oke. Nah, ini kan mereka dipersatukan Tuhan toh, ya. Au. Tuh. Nah, Au. mereka yang dipersatukan Tuhan itu. Gimana, Bang? Tuh. Ih, au. Pemberkatan di gereja mereka. Tuh. Joget mereka tuh. Aduh. Nah, tuh. Saya mau tanya. Mungkin ini Jika aja, mungkin gini, Apa? Bang.
Bentar, kok Bang. bisa kayak gitu tuh ya? Bentar, saya mau Mungkin tanya. karena Seperti Oke. mereka itu dipersatukan oleh Tuhan, itu nggak boleh dipisahkan lagi gitu. ya nggak bisa. Nggak Mungkin bisa. mereka itu saling suka gitu. Kalau Cuma salah yang satu, saya Bang, heran itu kok mereka bisa ini ya, nikah gitu sesama lelaki. Mungkin karena lah, ini itu kan kali. Mungkin karena itu kan di Kristen, Bang, bukan agama saya itu. iya. Abang sendiri heran, apalagi saya gitu. Macam mana? Mungkin karena mereka gitu tuh, mungkin mereka di dunia nggak dapat wanita, karena di surga itu Banyak kok udah dikasih wanita. banyak. Banyak kok wanita. Itu mereka Ya wanita dipersatukan Tuhan. bidadari. Kalau dipersatukan Tuhan, laki-laki sama laki-laki tidak boleh diceraikan. Lalu kalau salah satunya ambeien gimana, Bang? Hanya ambeien yang bisa memisahkan mereka itu. Aduh. Betul nggak? Betul. Oh, masih bisa. Aduh. Trace. Ngedrop. Oh, drop udah. Mati pula. Aduh. Katanya heran Mbak Natalia. Kok bisa ya katanya? Ya itu agama Iya. kau kayak gimana? Kan nggak ada larangannya kan, memang kan Iya gitu itu kan. agama kau kan gitu ya. Kalau kita ya teman-teman di Islam itu ya rukun nikah ada 5 kan gitu ya, rukun nikah. Satu ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada walinya, ada 2 orang saksi, dan ada sigot mahar dan akad sigot itu. Nah, maksudnya ada 5 rukunnya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi kagak sah. Ya. Bingung abangnya tadi, ya langsung hilang, ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu, kalau langsung hilang. Langsung pergi ya. Mm-mm. Geli Ustadz katanya. Aduh, Felicia Kalista yang di YouTube. Ya betul kan gitu. Laki-laki sama laki-laki mereka disatukan Tuhan itu ya tidak boleh dipisahkan. Hanya ambeien yang bisa memisahkan mereka. Kacau juga ya. Halo, selamat malam. Halo Bang, selamat Malam, silakan open cam-nya dulu. ini masih belum, ini Coba. pengikutnya masih kurang. Oh, masih kurang, turun dulu sampai nanti ya kalau udah bisa pengikutnya banyak. Jelas-jelas saya tadi lempar ya, kau silakan open cam, lempar buat bantu dia buka kamera, dibilangnya kagak cukup orangnya, kagak bisa buka kamera. Udah, saya nggak mau dua kali gitu. Repot. Oh, aku dia. Halo, selamat malam. Malam. Malam Bang Mikael. Silakan open cam-nya dulu. Boleh. Boleh saya yang bertanya duluan? Oh iya. Iya baik Bang Mikael. Ya, Anda background Anda Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Protestan. Ya, saya ditemani saudari saya ini, beliau mualaf juga dari Kristen. Ya, Mbak Natalia. Silakan kalau mau bertanya duluan, silakan. Rokoknya tolong dikondisikan Bang ya. Karena Ya. apa? Pelanggaran kalaunya terlihat di layar. Oke? Oke. Silakan. Saya ingin bertanya nih Bang, kalau di agama Muslim ada sunat khitan. Apakah Muhammad itu disunat? Iya, Nabi Muhammad disunat. Di mana ada tertulis Bang kalau Muhammad itu disunat? Baik, saya tampilkan ya. Ya.
Saya ambilin datanya. Meskipun saya hafal bang, saya baik hati nih ya. Nih. Baca ya. Min karomati 'ala Allah an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sau'ati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan atau disunat. Oke kan? Nabi Muhammad itu bersunat, disunat, gitu. Ada dalilnya. Hadis riwayat Tabrani. Itu tertulis di hadis. Ya kalaunya tentang Nabi Muhammad bang ya, pasti Anda mencarinya di hadis dan sirah nabawiyah, bukan di Kalau Al-Quran. perintah langsung dari Allah lah. Di Kalau Al-Quran perintah langsung ada. dari Allah itu di dalam Muslim Quran surah itu An-Nahl. harus bentar bang. Kalau perintah langsung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah itu umat Muslim harus berkhitan atau harus disunat, ada nggak bang? Ada. An-Nahl 1, 2, 3. Boleh ditunjukkan ayatnya bang? Kebetulan saya kurang tahu kan. Apa? Nih, perhatikan ya bang ya. Summa, ini An-Nahl 1, 2, 3 ayatnya ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Di sini ada kosakata milah bang ya. Milah Abraham. Oke? Milah. Nah, sekarang saya mau abang tahu ya apa itu milah. Nih. Oke bang. Nih. Bentar. Nah bang, jadi Brit milah adalah nih saya tampilkan sama abang ya, biar kita bisa baca sama-sama. Nah, bang, kenapa abang pelanggaran? Turun dulu bang, nanti naik lagi. Kena rokok kayaknya, kena rokok ya. Turun dulu ya, Bang. naik lagi ya. Oke bang, tolong bang. Saya carikan dulu apa itu Brit milah ya. Nih ya teman-teman, Brit milah adalah perjanjian sunat. Nih, perjanjian sunat Brit milah ya. Mana abangnya tadi? Oke bang. Nih, artinya apa? Bang Mikel? Yuk. Silakan dibuka kameranya. Apa itu milah ya? Milah itu adalah perjanjian sunat. Nah, gitu. Jadi ada di Al-Quran kami itu ya disuruh untuk mengikuti milah Abraham, perjanjian sunat dari Ibrahim. Gitu.
Karena kan Bang di surat yang Karena apa? ya di surat yang abang tunjukkan itu kan, di situ dibikin untuk mengikut agama Ibrahim. Berit milah Ibrahim, milah Ibrahim. Iya. Iya. Sebelum- Apa aja yang diajarkan kepada Ibrahim itu kami ikuti. Sebelum ada Muhammad kan Bang, Nabi Muhammad. Belum, ya. Terus Bang, iya. Kedengaran ke suara saya? Suara Ustadz Berarti kedengaran, ya? dianya itu yang suaranya nggak jelas. Oh. Berarti itu pada saat itu diwahyukan, berarti itu sebelum Nabi Muhammad ada ya? Sebelum Nabi Atau sesudah? Muhammad ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, Abraham, bapaknya para nabi, itu sudah mengikat janji kepada Tuhan semesta alam dalam satu milah. Apa aja itu milah? Milah itu banyak Bang ya. Sunat yang diajarkan di Abraham. Terus kurban. Nah, tuh. Mendidik anak istri itu termasuk milah juga. Jadi kayak Tapi gitu. kan di surat yang abang tunjukkan itu kan di situ tertulis untuk mengikut Ya, mengikut agama. milah. Mengikut milah Abraham. Iya. Heeh. Kepada siapa Bang? Pada apanya? Mengikut milah Abraham kepada Abraham. Iya, gini loh Bang, maksud saya kan. Maksudnya di situ itu kan seperti perjanjian kan Bang? Iya. Iya, dengan Tuhannya. Oh. Terus? Karena kan di surat yang abang tunjukin tadi untuk mengikut ajaran Ibrahim ya. Ya, Ibrahim. Berarti kan di situ posisinya Ibrahim ini sudah Muslim atau belum? Bang, jadi ya Bang ya, yang namanya para nabi itu Muslim. Anda tahu nggak Muslim? Apa Tahu, arti Bang? Muslim? Kurang tahu saya Bang, cuma kan Arti Muslim adalah orang yang pasrah atau berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Muslim itu bukan terkait masalah agama, tapi orangnya, pelakunya Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi para nabi itu mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, dalam bahasa Arabnya Muslim. Itu. jadi kalau agamanya Ibrahim itu apa di situ Bang? Kalau agama Ibrahim kami menyebutnya agama Hanif. Itu apa itu Bang Hanif itu? Hanif itu mengesahkan Tuhan semesta alam. Kalau menurut di ajaran orang abang ya? Tapi yang langsung, kalau itu yang saya pertanyakan, kalau yang langsung ayat langsung menunjuk atau perintah langsung syarat umat muslim atau misalnya agama Islam harus berkitan, nggak ada langsung tertulis seperti itu Bang ya? Oh, hadis itu di dalam hadis lagi, bukan di Al-Quran. Anda baca berarti. Itu juga yang bikin saya bingung Bang, karena kan abang Quran hadis Iya, dua itu memang pedoman ini umat Islam. Al-Quran ini setahu saya kan wahyu dari Allah. Nih, Bang. Jadi ya ada 5 perkara fitrah manusia. Ya,
yang merupakan fitrah manusia gitu. Memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Jadi khitan itu wajib, Bang. Itu yang saya tanya bang. Hmm. Ini kan tertulis di hadis. Iya, terus? Dan, itu yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu kan wahyu dari Iya, Al-Quran Allah. secara globalnya, Bang, ya, yang mencontohkan adalah Nabi atau Rasulnya. Berarti kalau hadis ini apa ini bang? Istilahnya siapa penulisnya, siapa yang apa? Itu maksud saya bang. Hadis ini seperti abang bilang tadi ini tentang Nabi Muhammad. Jadi hadis ini ada penulisnya bang. Hadis ada periwayatnya, Bang. Diteliti bahkan setiap background kehidupan dari periwayatnya tersebut. Dan hadis ini adalah yang mencatatkan itu ketika dia bertemu dengan Rasulullah sesuai dengan perkataannya, kelakuannya, atau persetujuannya gitu. Oke. Kalau kayak yang saya pertanyakan yang tadi tentang Nabi Muhammad disunat, itu kan tertulis di hadis. Ya iya, karena tentang Iya. Nabi Muhammad memang di hadis dan sirah nabawiyah. Tentang dia disunat. Kalau jadi dia- kalau untuk hukum globalnya itu di Al-Qur'an. Gini maksud saya bang, berarti yang di hadis itu yang tentang dia disunat itu dia menceritakan diri dia sendiri Ya iya, tanpa ada yang menyaksikan. ya adalah menyaksikan banyak. Aneh, namanya aja hadis cerita, banyak yang menyaksikan. Karena gini bang, kalau dari yang saya tanggap ya, kalau gimana ya nyampaikannya, kalau kita mau masuk Muslim, misalnya saya mau masuk ke Islam, saya kan harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat itu kalau saya nggak salah artinya mungkin garis besarnya saya bersaksi Ya, terus? bahwa Nabi Muhammad. Jadi gini bang, kalau misalnya Bang, aduh, bentar-bentar, Bang, kameranya yang anteng bisa nggak, Bang? Biar nggak goyang-goyang gitu, pusing ngelihatnya. berarti kan saya istilahnya di situ saya dipaksa menyaksikan yang tidak saya saksikan. Oh, tuh, terus. Lalu apa masalahnya? Jadi kan kayak hadis itu bang, kayak hadis yang tentang Nabi Muhammad itu gimana bilang? Karena nggak ada di Al-Quran pun nggak ada diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah disunat. Karena yang diceritakan itu di hadis langsung dia sendiri menceritakan bahwasanya aku telah dikasih kebesaran oleh Allah bahwa telah disunat dengan sendirinya, seperti itu kan bang. Baik, Bang, Anda perlu bedakan dulu ya tentang masalah syahadat tadi juga. Itu ya aku bersaksi, bukan kesaksian. Oke? Aku bersaksi, bukan kesaksian. Maksudnya itu bukan melihat dengan mata. Nggak ada di situ aku melihat bahwa Tuhan tiada lain hanyalah Allah. Jadi Bukan maksudnya itu. bersaksi ini apa, bang? Gini, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bukan aku melihat. Ya. Gitu. Jadi yang namanya bersaksi itu beda dengan kesaksian. Bersaksi itu artinya pengakuan. Ikrar diri gitu. Baik secara lisan ya, terus juga ditampakkan dengan tindakan. Itu bersaksi, bukan berarti yang namanya bersaksi lihat dengan bola mata, bukan. Berarti kayak yang di hadis tadi, ada nggak setelah
yang abang tunjukkan tadi suratnya bahwasanya Nabi Muhammad itu telah dikhitan secara ada nggak Hadis setelah riwayat itu? Tabrani, ya kan itu sejaman dengan orangnya langsung. Ya, maksud saya ada nggak yang menguatkan pernyataan Nabi Muhammad bahwasanya dia telah memang dikhitan, Bang? Ya, yang menguatkan istri-istrinya tidak pernah ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak khitan. Istrinya banyak tuh, ya. Tidak ada pun satu istrinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Nggak ada. Nah, tuh Kalau abang cerita abang kayak gitu itu udah melenceng, Bang. Kita bukan bicara melenceng, itu kan penguat kata Anda. itu kan sekarang gini, Bang, kita kan bicara dengan kayak yang abang bilang kalau bahas harus ada dalil, ada data, ada apanya. Kan saya bertanya berdasarkan dengan apa yang abang sampaikan. Abang Ya sampaikan itu tadi kepada artinya saya. gini Bang, Anda bertanya, Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera Abang, nggak bisa. Gitu, saya tahu Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Saya harus apa? Harus menjelaskan dengan dalil. Kan itu makanya saya tanya, Bang. Yang menguatkan berarti kan dalil yang menguatkan pernyataan bahwasanya dia benar-benar dikhitan atau benar-benar disunat ada nggak, Bang? Ya tadi yang saya tunjukkan tadi apa? Oh, balik lagi ke situ, Bang. Iya, yang saya tunjukkan tadi apa? Min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan. Tuh. Gitu loh, Bang. Itu kan pernyataan pernyataan Nabi itu sendiri. Ya, terus? Ada nggak maksud saya yang lebih karena kalau nggak salah pernah saya dengar juga ada juga versi yang bilang bahwasanya Nabi ini kakeknya yang khitan. Ada, itu ada pendapat kedua. Nah, itu makanya saya bertanya, Pendapat Bang. kedua. Itu pendapat kedua. Yang jelas yang benar itu yang mana? Ya, kalau pendapat kedua itu kan waktu Nabi Muhammad kecil, dia udah mengikuti agama yang Hanif, milah Abraham. Yang mana di dalam milah itu ada perjanjian sunat. Artinya dia itu mengikuti agama yang berkhitan. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Tapi pada saat itu belum ada hadis. Gimana sih? Beliau sekecil, beliau diutus jadi nabi itu umur 40 tahun. Bukan masa kecilnya. Oke? Iya, Bang. Makanya itu yang saya tanya. Udah dijawab loh. Udah dijawab. Udah dijawab loh. Udah jelas loh. Di Al-Quran udah dijawab, di hadis udah dijawab. Ini kalau Sekarang saya perintah boleh tanya, Bang? kalau Aku di gemes dari tadi pengen nanya sama Bang Michael ini. boleh nanti bertanya. Saya fair kok orangnya. Cuma saya ya belum dapat jawaban yang gimana ya, Ya, belum Yang- belum dapat jawaban yang kayak gimana. Nggak bisa, Bang, jawaban itu sesuai selera Anda. Nggak bisa. Mau Anda mau ke ujung dunia bertanya gitu, nggak bisa Anda mendapat jawaban sesuai selera Anda. Maka yang saya sampaikan, itu seharusnya Anda pelajari gitu. gini loh, Bang. Al-Quran itu pasti kan, Bang? Ya iya, terus. Pasti. Sementara jawaban yang abang kasih itu masih Mintanya apa sih nih orang? Iya, Anda kan Mintanya apa? minta Mintanya apa? saya agar jawaban saya itu memuaskan Anda. Nggak bisa. Saya jawab pakai dalil Al-Quran saya dan hadis saya. Nggak bisa saya jawab supaya Anda puas, nggak bisa. Mintanya apa, Bang? Mintanya apa? Coba mintanya apa? Mintanya apa, Bang? yang saya minta kan itu tadi perintah langsung. Udah. Perintah langsung, misalnya gini Perintah Mbak, langsung. ya. Kalau dia Udah paham. Perintah Dia langsung tadi dalilnya dari Ustadz Yusuf udah dikasih. Ini aku kasih satu lagi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30.
disuruh kembali ke fitrah. Fitrah itu ada 5. Nah, itu tadi Ustadz Yusuf sudah tampilkan hadisnya. Salah satunya berkhitan di situ. Udah ya? Udah dong, masa belum? Minta apa lagi? Kalau di gini ya, Mbak, kalau di agama kami Heeh. isi iyalah isi yang di Al-Quran Bang Yusuf PI tadi sampaikan ada mirip dengan di Bible, di Alkitab. Cuma kalau di Alkitab langsung jelas harus langsung jelas. Untuk Arum 30. Surat Arum ayat 30. nah, Sekarang gantian nanya, Bang. Saya mau nanya karena kan kata Anda di kitab Anda langsung jelas, oke? Iya. Baik. Yesus disunat, betul? Betul. Di hari ke-8. Baik. Betul. Oke. Siapa tukang sunatnya? Itu tukang sunatnya saya nggak tahu, Bang. Nggak jelas berarti. Katanya jelas. Katanya jelas. Iya, katanya Siapa-siapanya jelas. Tukang sunat Yesus nggak tahu. Nggak jelas berarti. Kalau kagak jelas kayak gitu, Bang, saya juga akan pertanyakan ke Abang, betul kagak Yesus ini bersunat? Sunat, Bang, ada tertulis. Iya, ada perintahnya. tertulis gitu dia bersunat. Ya. Ada perintahnya, ada Iya. tertulis. Sekarang saya mau cari di mana pengakuan Yesus dia sudah sunat. Sebentar, Bang ya, saya tunjukkan, Bang ya. Iya. Pengakuan Yesus ya. Pengakuan udah sunat. Yesus dia udah sunat mana? Lagian kok berani-berani banget ya nyunat itu trompet Tuhan itu kok berani-berani gitu ya. Kok berani? Siapa yang berani motong itu punyanya Tuhan itu? Katanya jelas kitabnya. Saya tanya tukang sunat Yesus siapa? Kagak tahu. Kalau kagak tahu betul kagak ini Yesus bersunat? Kalaunya Yesus kagak sunat, waduh, kacau dunia ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia bersunat di hari ke-8, siapa tukang sunatnya? Kalau gini, Bang, kalau di Lukas 2 ayat 21, Bang, itu kan jelas diceritakan. Hari ke-8 ia disunatkan dan diberi nama Yesus. Iya, siapa tukang sunatnya? Gini, Bang. Dan itu bukan pengakuan Yesus ya Ustadz ya? Yang Iya, tadi Lukas bukan 2 itu cerita si pengakuan Yesus. Lukas, cerita si Lukas kan itu. Saya mau tanya siapa tukang sunatnya Yesus gitu. Gini, Bang, biar kita bandingkan, Bang ya. Kita kan saling berargumen lagi, Bang. Kalau di Bible jelas ada yang menyaksikan, ada yang menceritakan, ada kejadian. Ya iya, saya tahu kata Anda jelas tadi, dari tadi jelas. Baik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Ya kejadian Yesus. Saya kembalikan Bentar dulu. Kata Anda jelas tadi saya udah paham. Ada yang melihat dengan mata dan yang lain-lainnya ada saksi kata Anda. Oke? Ya. Iya. Saya mau tanya. Yesus disunat di hari ke-8 sesuai Lukas tadi kata Anda. Kan Iya. gitu. Siapa Iya. tukang sunatnya? Tukang sunatnya nggak ada tertulis di situ, Bang. Kagak ada tertulis di situ. Sekarang kita malah mempertanyakan, betul kagak disunat ini anak? Tukang sunatnya aja kagak diketahui. Ya, betul kagak ini dia bersunat? Kan gitu. Kan gitu, Bang, ya. Siapa tukang sunatnya? Oke, berarti Abang meragukan Katanya jelas. apa yang tertulis kan, Bang? Yang saya sampaikan tadi berarti Abang meragukan karena Abang bilang nggak ada tukang sunat. Ini, Bang, berarti gini, Betul, kitab Bang. Anda itu kagak jelas berarti. Oke, sekarang giliran saya kan, Bang? Ya kagak jelas. Oke, berarti giliran saya sekarang kan, Bang? Boleh saya berbicara? Terus iya. Itu tadi saya sampaikan, Abang bilang tukang sunatnya siapa apa, berarti Abang meragukan. Sekarang saya kembalikan kepada Abang. Di dalam Al-Quran atau hadis, kita bikinlah hadis, karena itu yang menceritakan Nabi Muhammad, yang menyaksikan bahwasanya atau ada yang melihat bahwasanya Muhammad itu disunat, ataukah ada tertulis orang yang melihat bahwa Nabi itu benar-benar disunat, ada, Bang? Bahwa Nabi Muhammad betul-betul disunat, istrinya banyak, Bang, ya.
nggak ada satupun istrinya mengatakan Nabi Muhammad itu kagak sunat, nggak ada. Istrinya banyak itu bang, Nabi Muhammad itu bukan satu dua. Dari semua istrinya nggak ada menyatakan Nabi Muhammad itu nggak sunat. Ada Gimana tertulis sih? nggak bang? Aku tanya dong ke dia. Udahlah, sunat-sunat udah selesai itu. Udah selesai. Kamu kalau mau pakai standar tertulis atau enggak tadi udah ketampar loh. Yesus nggak tertulis siapa yang sunat. Nggak tertulis Yesus pengakuan disunat. Udah selesai di situ. Coba sekarang. Di situ. Gini, nggak mau di situ lagi. Itu udah selesai. Kenapa Kamu kalian- kalau terlalu banyak penasaran dengan Nabi Muhammad disunat atau tidak, semua sudah dijawab. Coba kamu ngaca dulu gitu loh. Paulus yang kamu imani sebagai rasul, sebenarnya dia jenis kelaminnya apa ini? Dia laki-laki atau perempuan? Galatia 4:19, siapa yang menghamili Paulus? Kok bisa-bisanya dia sakit bersalin? Gitu, Mbak. Kita selesai. Aku buka data ya. Aku buka data. Itu udah selesai, udah. Nggak mau lah muter-muter situ terus. Nggak mau aku. Nggak maju-maju diskusinya. Kamu muter terus. Udah. Ya, Masalah sunat-sunatan sudah dan sesuai standar Anda. Kalau semua harus tertulis, berarti kembali ke Bible Anda sendiri. Ternyata nggak jelas karena Yesus nggak jelas siapa yang sunat. Itu kan dari standar Anda. Dan nggak jelas karena nggak ada pengakuan dari Yesus langsung kalau Yesus disunat. Nah sekarang kita maju diskusinya ke Galatia 4:19. Coba ini. Jangan takut lah. Jangan takut. Jangan cuma nanya terus. Giliran ditanya balik takut. Coba. Gini loh Mbak. Coba. Tadi orang Mbak ngomong, saya kasih kesempatan. Tadi Anda ngomong udah panjang lebar loh. Masa satu pertanyaan aja nih saya nampilin data nggak boleh sih? Gini loh Mbak, kalau udah selesai Udah selesai, udah. Kalau memang jawabannya tidak bisa memuaskan birahimu hingga pagi hari, itu terserah kamu gitu loh. nggak bisa nggak ada yang Iya menyaksikan. nggak apa-apa. Menurut Anda tidak bisa jawab nggak apa-apa. Menurut Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Loh, justru Nggak apa-apa. Menurut Anda kami nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan kewajiban kami untuk memuaskan nafsu Anda gitu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti Udah. tadi? Ada Makanya yang- kalau kamu minta segala tertulis sudah ya, selesai ya. Benar, Selesai. enggak, Bang? Saya Selesai. bertanya sama Abang Yusuf. Udah selesai. Kok takut ditanya? Dari tadi ngomongnya lancar, giliran mau ditanya nggak berani mingkem dulu bentar gitu ya. Mingkem dulu bentar. Aku mau nanya. Disunat. Aku mau baca. Aku mau baca Bible mulu. Kenapa sih kok takut banget Bible-nya dibacain? Kenapa takut sekali Bible-nya dibacakan? Kenapa? Tolonglah hargai Bible Anda. Saya mau baca Bible Anda. Diam dulu, dengerin Bible Anda ini. Kok Mbak jadi lari topik? Enggak lari topik, sama-sama yang ditanyakan sosok yang kita imani sebagai rasul, ya kan? Kamu ngimani Paulus rasul, saya mengimani Nabi Muhammad rasul. Enggak. Udah, ini sekarang saya mau baca. Udah, nggak mau panjang lebar. Nih Galatia 4:19. Apa kata Paulus? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus? Kok Paulus bisa-bisanya dia sakit bersalin? Paulus bersalin, ini siapa yang berani menghamili dia? Coba Galatia 4:19. Paulus bersalin, ini siapa yang menghamili? Bersalin itu Mbak, bersalin itu apa? Udah pasti melahirkan. Ya iyalah, mau gue bukain KBBI, bersalin itu apa? Ah, Coba cari dulu apa iya, bersalin aja masih nggak tahu dia apa ya. Bersalin, sakit melahirkan, nih. Baca yang di bawah, Melahirkan. Mbak, yang di bawahnya, Yang di bawah apa? Hulu. Nah. Hulu itu bukan Hulu. bersalin yang ini. Ini arti bersalin. Itu dari kata apa, Mbak? Bersalin. Udah, sekarang ini jelas bersalin. Ya, mau lihat ini. Gini loh, Nih, Mbak. nih. Mau lihat original teksnya juga. Mau lihat ini definisinya bersalin, yang dimaksud bersalin apa? Boleh. Mau lihat bersalin ya? Saya klik ya. Bersalin. Ternyata apa? Original teksnya Odino menderita sakit bersalin. Menderita sakit bersalin sama aja. Nah, Paulus sakit bersalin ini siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Gini, Siapa yang berani-berani menghamili Paulus? jangan langsung di skip Udah kan? di skip.
Bersalin data. itu garis besarnya itu bukan berarti hanya melahirkan, Mbak, ya. Bersalin itu bisa jadi orang yang menderita sakit berkepanjangan, sakit karena penderitaan. Sakit bersalin, mau bohongin aku, udah datanya tulisan bersalin kok. Bingung kan? Nggak tahu kan siapa yang ngehamilin Paulus? Galatia 4:19. 19, ya. Dari awal Galatia itu suratnya siapa itu? Tunggu, Mbak, ya. Hagar dan Sarai. Galatia 4 ayat 19, ya. Tidurnya Orang kalau ke rumah sakit pun tahu, ibu keluhannya apa? Mau bersalin, ya pasti mau melahirkan lah, mau bersalin kok. Bunyi loh, Mbak. Semua orang di sini tahu lah, Bible-mu udah ditulis bahasa Indonesia. Semua orang Indonesia tahu bersalin itu melahirkan. Gini loh, Mbak, kalau gimana ya bilangkannya ya? Macet. Kalau di Galatia 4 itu menceritakan, kalau nggak salah saya di Galatia itu menceritakan tentang Hagar dan Sarah, ya. Tunggu saya lihat ya. Kalau baca Alkitab itu, Mbak, Hagar dan Sarah. nggak bisa. Ini loh judulnya loh, romantis banget judulnya ini, konteksnya perikop nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Iya. Hubungan kita yang semula. Hai anak-anak. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aduh. Hubungan kita yang semula. Sakit bersalin. Siapa ini yang hamilin Paulus? Masa Mbak Nggak ngerti saya memang. Saya nggak ngerti nih. Ini loh, Mbak, dia menceritakan di situ itu perumpamaan, hai anak-anakku, karena kamu Apa? ya itu perumpamaan bahwasanya kalau mengikut Yesus atau mengimani Yesus bakalan menderita sakit seperti seorang ibu. Ngarang. Loh, kok ngarang di situ? Memang ngarang. Anakku. Memang ngarang ini. Kamu baca, Mbak. Hai Ini aku baca. Karena Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. sampai rupa Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itulah perumpamaan, Mbak. Kalau Mbak tahu. Bahaya ini Paulus. Perumpamaan. Makanya gini ya. Saya ini juga heran ya Ustadz ya, kan kalau biasanya wanita habis bersalin itu kan pengaruh hormon, rambut rontok ya, jadi harus perawatan. Kalau enggak kan bisa botak gitu. Nah, saya itu ketemu data yang menjelaskan kalau Paulus itu ternyata botak gitu loh. Apa mungkin ini pengaruh hormon karena dia habis melahirkan ya? Bentar ya, kita lihat ya. Kita lihat nih, bentar nih. Ini Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat dengan alis mata yang menyatu, penuh semangat. Mana lagi? Penuh semangat dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Nah, jadi ini aku dapat informasi Paulus itu pendek botak. Ini informasinya dari Alkitab Sabda, Ustadz.
Oh, Ya. jadi Tapi ke bawahnya nggak Mbak baca lagi ya kayak mana sikapnya ya. Jadi, oh kalau sikap saya nggak masalah, terserah dia mau sikapnya baik, dia mau sikapnya tobat, itu terserah, saya nggak bahas itu. Yang saya prihatin gitu, dia kan botak ya kan, botak terus ada ketemu data secara Bible tertulis Galatia 4:19. Ternyata dia sakit bersalin. Apa mungkin ini penyebabnya ya? Mungkin ini penyebabnya? Tahu perumpamaan nggak Mbak? Pernah belajar bahasa Tapi Indonesia kalau nggak? perumpamaan masa botaknya beneran sampai bawa ke dunia nyata jadi botak, gimana dong? Kak, ini kan dia yang di Galatia 4-nya Mbak ya, Galatia 4 ayat 19. Apa yang dikatakan di situ? Hai anak-anakku. Iya. Saya Nah, pikir itu, hai, saya anak-anakku. pikir ciri-ciri Edis tadi itu, Mbak. Mirip masalahnya. Ciri-ciri Edis. Gini loh Mbak. Oke lah Gimana kalau Pak? itulah perumpamaan. Kalau di Bible, di Alkitab itu banyak pelajaran atau pembelajaran itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan, tapi di sininya ada kata-kata sampai menjadi nyata ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Rupa Kristus, bukan rupa si Paulus Mbak ya. Iya, rupa Kristus menjadi nyata. Iya, tapi yang bersalin di sini kan Paulus. Dalam kamu. Iya, saya tahu yang bersalin tapi Paulus kan. Makanya Mbak, tolong belajar bahasa Indonesia lagi. Oh, belajar bersalin itu melahirkan. Kita tahu bersalin itu melahirkan. Biar saya jelaskan Mbak. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, kan? Sampai rupa Kristus. Tahu nggak Mbak? Paham nggak maksudnya di situ? Maksudnya Kalau dia kita ngasih tahu kan ke anak-anaknya, hai anak-anakku. Karena mengikut Kristus, kalau mengikut Kristus kita bakal menderita, ibaratnya sakit penderitaan seperti ibu yang bersalin. Makanya Oh sampai enggak, dia nggak bilang seperti, dia bilang karena kamu aku menderita sakit bersalin. Nggak bilang seperti gitu, nggak ada kok sepertiin. Kasihan banget, udah sakit beneran dibilang seperti. Ih, ngeri. Sakit beneran dibilang seperti, ini gimana sih? berarti memang Mbak nggak ngerti. Masalahnya Ya saya nggak ngerti siapa yang menghamili Paulus, memang saya nggak ngerti itu. Makanya nih masalahnya Paulus ini cewek, cowok atau gimana? Apa jangan-jangan mujizat dia laki-laki bisa bersalin juga, saya nggak tahu. Mungkin mukjizat lah itu bisa mengubah Mungkin kelamin mukjizat, ya. sendiri. Mukjizatnya itu bisa mengubah kelamin sendiri kan gitu. Iya. Mujizat Kayak kayaknya. jadinya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mujizat biasa kan, kalau utusan kan memang ada mujizat biasanya kan, memang Nah, kan. kalau orang yang mau kalah biasa seperti ini. Kenapa? Iya, nggak dengar orang ngomong. Sama seperti yang Bang Yusuf sampaikan, nggak mungkin saya memaksakan jawaban saya harus seperti apa yang abang inginkan. Kan itu tadi abang bilang katakan sama saya kan, saya kembalikan lagi sama orang abang. Nggak mungkin saya sampai ke ujung dunia pun seperti yang abang sampaikan harus saya cari jawaban dengan keinginan orang abang. Artinya kan Anda pengalaman di sini, pelajaran bagi Anda. Ya, kalau Anda bertanya, nggak usah ngotot gitu dijawab orang. Ya kayak gimana pun jawabannya kan gitu ya. Artinya langsung aja Anda pelajari jawaban orang gitu. Tadi abang nggak menunjukkan dalilnya. Lah itu kayak gimana? Nggak menunjukkan Udah ditunjukkan dalilnya. dalilnya. Bang? Jangan gitu lah, Bang Michael. Zaman Yesus turun, orang yang nggak bisa melihat jadi bisa melihat. Ini kok abang melihat jadi buta, ini gimana sih Bang? Udah ditunjukin loh tadi Bang, datanya Bang. Gini Mbak. Ini juga sekarang lagi on cam ini. Nggak usah seperti itu Mbak. Yang pertama aja orang Mbak sama Bang Yusuf aja nggak bisa menjawab. Ya terus kalau kamu nggak bisa jawab ini, Jawab ya udah kamu saya nggak bisa jawab. jawab ini. Kamu maunya tertulis gitu Nabi Muhammad disunat kakeknya gitu. Ya ada yang menyaksikan gini loh Bang. Seperti yang abang bilang, hadis itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya udah ini nih saya bawakan lagi Mbak Natalia ya. Iya ya. Giliran yang motong trompet Tuhan aja nggak tahu. Tuh. Kalau kamu mau tahu ya. Nih baca. Abu Umar bercerita dalam kitab Isti'ab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib
Tuh ya saksinya tadi Ikrimah yang mengkhitan Nabi. Oke? Mau apa lagi Anda? Tuh Anda, kalau Anda mau yang tertulis. Jelas banget ya tertulis ya Ustadz ya. Aduh. Jadi, nih saya kasih tahu ya. Kemana dia? Kabur. Kabur dia. Kacau, aduh. Kemana lah? Saya tunjukin Nabi di khitan kan, kaget dia mungkin itu, ya. Kabur. Iya kaget dia, ditunjukin Nabi di khitan. Naik lagi. Mbak Siapa Natalia naik lagi? ngantuk belum? Belum sih. Ih, siapa yang naik lagi? Yang tadi naik lagi. Belum. Tapi nggak apa-apa Ustadz, kalau mau ditutup, kalau mau ditutup mata nggak kau apa-apa. kuat kali Mbak. Iya dong. Menyala mataku. Jam berapa biasanya tidur? Oh, jam berapa aja aku mah. Wah, ngeri sekali, Tapi kalau Ustadz teman-teman. mau tutup nggak apa-apa, nanti yang di YouTube biar aku pindahin ke room yang lain, mungkin ke Rubang Blender, room siapa gitu Ah, kan. enggak. Teman-teman lanjut. Bentar dulu saya potting dulu saya. Nggak apa-apa Ustadz, kalau Ustadz mau istirahat. Enggak apa-apa. Kan insya Allah kapan-kapan masih bisa live lagi. Enggak apa-apa. Siapa tahu ada kasih singa nanti gitu. Kalau Sampai subuh kasih singa ya katanya. Kan gitu. Gimana lanjut? banyak yang lanjut. minta lanjut. Lanjut. Aduh, Ini Ustadz gimana? Ada piring terbang nggak nanti Ustadz? Ini? kalian ini ya. Aku mah takut aja jangan-jangan Ustadz Yusuf ada piring terbang lagi kan? Enggak, aman. Bukan piring lagi, kompor nanti dilempar nanti kompor. Baik, Mbak Natalia di sini saya boleh iklan sedikit dulu ya. Boleh Ustadz. Karena saya mempunyai program gitu ya untuk Al-Quran kita nih. Aduh, sabar ya teman-teman. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan kepada Anda semuanya, saya mau kasih tahu kawan-kawan semuanya, Mbak Natalia, gimana ya? Nggak bisa disematkan masalahnya Mbak Natalia. Komentar yang disematkan. Gimana? Aku turun dulu. Oke. Habis itu naik lagi ya. Oke Ustadz. Oke, tes. Oke teman-teman, Mbak Natalianya saya turunkan dulu ya, karena saya harus memenuhi janji gitu ya untuk iklan gitu. Ya, teman-teman semuanya, saya mau ini ya umumkan dulu kepada Anda semuanya. Di dalam pengumpulan donasi mushaf Al-Quran untuk para hafiz Al-Quran di seluruh Indonesia ya teman-teman, kemarin itu masuk uang sejumlah Rp900.000 ya teman-teman semuanya. Rp900.000. Terima kasih banyak para ahlus sodakoh ya. Jika Anda ingin beramal jariah ya silakan Anda untuk langsung mengirimkan ke bank yang saya sematkan ini nomor rekeningnya. Dan kawan-kawan semuanya, tuh ya. Kok bisa ya? Iya ya. Tadi gak bisa. Tuh di nomor rekening BCA 78955858475 gitu ya kawan-kawan semuanya. Karena yang dihadap ini kawan-kawan ya, jujur saya perlu banyak mushaf Al-Quran. Ada 4 permintaan di seluruh Indonesia yang cakupannya itu hampir 1000 mushaf gitu.
Nah, jadi jika Anda mau beramal jariah untuk orang tua Anda, silakan Anda mengirimkan ke Bank BCA tersebut. Dan kalau untuk konfirmasi nanti di akhir streaming saya akan menyematkan nomor WhatsApp saya gitu ya, teman-teman semuanya. Oke? Terima kasih, saya kasih waktu dulu 1 menit. 01.05 kita akan mulai lagi. Ya gini ya, teman-teman semuanya juga yang mengajukan permintaan ya, ini tolong diperhatikan. Yang mengajukan permintaan itu harus sesuai dengan program kami gitu ya. Program kami itu amal jariah untuk memelihara Al-Quran gitu. Untuk memelihara Al-Quran, bukan untuk membangun masjid kurang semen gitu, bukan ya. Bedakan dulu kayak gitu ya teman-teman. Bukan saya nggak membantu, bukan ya. Tapi kita mempunyai program untuk pendidikan Islam ya. Jadi seperti itu. Udah? Oke, naik lagi Mbak Natalia, silakan. Oke. Sabar, kita naikin satu lagi. John Suyanto, terima kasih ya yang di YouTube ya. Syukron jazakumullah khair ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah nyahut. Ngemis berkedok amal. Cie. Iya. Ada yang panas. Ada yang panas gitu. Iya, bukti ada ya Mbak Natalia. Terus ponpesnya bisa Anda tanya langsung gitu ya, bukti penyalurannya. Makanya ya teman-teman, hidup itu nggak perlu kaya, yang penting cukup gitu ya. Kalau uang orang ya, uang kita, jangan kau uang orang kau embat gitu, jangan. Saya bukan tipikal kayak gitu. Ini udah duduk ya? Halo, selamat malam. Masih muter? Masih muter, Mbak. Bentar ya. Oh iya, pergi. Sabar. Mana tadi? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Minta ngotot naik ya, tapi enggak ngomong gitu loh. Heran saya. Mungkin kepencet tap mungkin Ustaz. Tapi nggak ada. Wah, Nah, itu ya. ini abang ini. Abang Delau. Ini teman lama saya ini. Halo, selamat malam, Bang. Ustaz. Selamat malam, Pak Ustaz. Malam. Ntar ya. Kan dulu lah. Entah. Jaringan saya di sini gak stabil. Halo. Iya. Selamat malam. Malam. Malam Mbak Natalia. Iya. Kukirain tadi Mbak Natalia ini kayak bidadari gitu. Kayak bidadari katanya. Seneng ya kalau dibilang kayak bidadari ya. Kalau dibilang kayak pesendal itu nangis gitu ya.
Dibilang Bisa kayak gitu aja dari Bang Islam. Delau ini. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat nih ya Pak Ustadz? Nah, alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ustadz ya? Jangan-jangan Bagus, bagus. jangan melihat Mbak Natali aja, nanti kalau potong rambut melihat Mbak Natali bukan rambut yang dipotong tapi kepala yang dipotong, entah apa. Aduh. Kepalanya yang dipotong nanti malah ya. Oke. Apa, Ya, kita lanjut. apa temanya ini Pak Ustadz? Bang, saya mau tanya Bang Delau nih. Iya, Menurut Pak. Anda, penyalipan itu rencana siapa? Oh, ini masalah gitu ya. Ya. Menurut Anda? Menurut saya Pak Ustadz ya, rencana siapa maksudnya gitu ya? Ah, Ya kalau saya pribadi ya saya nggak bisa menyimpulkan itu Pak Ustadz. Rencana siapa penyalipan itu? rencana siapa? Masa Anda Kristen nggak tahu? Ya. Ya kalau saya bilang nanti Tuhan, kenapa dia mau menyalibkan? Kalau kita bilang nanti iblis kan berarti iblis merencanakan penyaliban, kan itu juga kemarin kita debatkan itu Pak Ustadz. Iya. Yang saya ikuti dalam Tapi penyaliban itu. tapi Anda mau yang mana gitu? Apakah rencana Bapak atau rencana iblis? Gimana aku menjawabnya? Karena bisa dijebak juga itu, dibilang bapak dijebak juga, dibilang iblis juga dijebak juga. Cuman kalau saya pribadi makna salib itu aja yang saya ambil. Kalau siapa merencanakan itu ya kita nggak bisa saya simpulkan itu kalau Tuhan gitu. Karena Berarti Anda membiarkan itu kan diri Anda melakukan- dalam kebingungan gitu. nggak juga Pak Ustadz. Kalau kan di dalam Yesaya sebelumnya kan ada di Yesaya dia menyatakan di situ dia akan menderita ketika Mesias datang ke dunia ini, dia akan menderita. Tapi tidak ada dia mengatakan di situ dia akan disalib. Tapi itulah proses penderitaan itu adalah ujungnya penyaliban gitu loh Pak Ustadz. Yang Anda imani, Kalau dalam Bang. Yesaya- Gini. Yang saya tanyakan kepada Anda, yang Anda imani sekarang, penyalipan itu menurut Anda kehendak siapa? Gini Pak Ustadz, kalau dibilang kehendak siapa, kita nggak mesti, karena pada zaman Yesus datang ke dunia ini, itu kan hukuman yang paling mengerikan pada zaman itu, orang yang paling jahat itu adalah penyalipan. Jadi itu penyalipan itu ya itulah hukuman yang paling berat yang diperlakukan pada zaman itu, ya kan? Kalau zaman kita sekarang kan hukuman yang paling berat itu kan apa? Tapi kalau Bang. misalnya kalau kita Yang saya pertanyakan itu menurut iman Anda gitu. Iman Anda pribadi. Ya, salib itu siapa yang menghendaki? ya kalau kan udah pernah saya bilang sama Pak Ustadz, kalau upah dosa itu adalah maut. Jadi harus ada kematian dari upah dosa itu. Jadi kalau penyalipan itu itulah yang paling hina. Ya, kalau bagi umat manusia pada saat bahkan sampai sekarang bahwasanya salib itu adalah paling hina. Jadi itulah lewat yang hina itulah dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia tanpa terkecuali, bukan hanya juga orang Kristen, seluruh umat manusia. Harus lewat dia menderita. Itulah menurut iman saya Pak Ustadz. Tapi kalau Pak Ustadz tanya tadi rencana siapa untuk penyalipan itu, ya saya sih tidak bisa menjawab kalau harus melalui salib itu. Berarti Tapi salib itulah kita Bang, gini melihat- Bang Delau, kalau Anda tidak bisa menjawab berarti Anda beriman dalam kebingungan. Gimana sih? Kalau Anda nggak bisa menjawab berarti Anda beriman dalam kebingungan, itu namanya. Tetapi Iman itu harus jelas Bang. Ya, harus jelas. Kagak bisa kita beriman itu sesuai selera Anda, nggak bisa. ya itu kan yang kita ambil maknanya itu kan salib itu adalah bukti pengorbanan sebagai juru selamat itu. Cuman kalau siapa yang merencanakan itu, karena dalam Alkitab juga atau dalam Yesaya
yang dia ceritakan di situ adalah tentang penderitaan Mesias atau juru selamat yang akan datang. Dia tidak memberikan misalnya pernyataan bahwasanya dia akan dia harus disalibkan. Nggak ada kata seperti itu dalam Alkitab sebelumnya. Karena nggak ada kejelasan bang, iman anda itu nggak ada kejelasan ya, dibuatkan iman di dalam anda itu Yesaya. ngambang, anda berarti paham anda ngambang, nggak punya pendirian gitu loh bang, ya nggak punya pendirian. Seharusnya beriman itu Ya. berdasarkan petunjuk kitab sucinya gitu. Tapi kalau iman anda ngambang, ya tidak sesuai dengan kitab anda, itu sesuai selera anda bang. Nggak bisa beriman seperti itu, nggak bisa. Agama bukan pondasinya itu berasal dari asumsi atau pemikiran kita, enggak. Agama itu yang dianut itu adalah berasal dari tokoh utama yang membawakan dalam kitab yang kita pegang. Contoh ya di Kristen kitabnya kan ada tuh Bible kan gitu. Ya, Anda harus merujuk ke Bible. Anda iman Anda, jangan selera Anda saja yang Anda kemukakan gitu. Gitu bang. Yang paling penting memang dari apa itu ya Pak Ustadz, intinya adalah wujud dari apanya itu, wujud dari tujuan apa itu tadi, kedatangan ke dunia itu tujuannya apa gitu. Nah, kalau penyaliban itu kan lewat pengorbanannya itu, pengorbanannya di kayu salib. Tapi apa makna setelah dia datang ke dunia, dan setelah dia datang ke dunia ini mati, dan setelah mati apa yang diberikan pengharapan untuk kita? Itulah salah satu kenapa saya percaya gitu loh Pak Ustadz. Nah, bagaimana dia datang ke dunia kepada seorang Maria yang tidak berhubungan intim, dia lahir melalui Roh Kudus, ya kan? Baru dia datang ke dunia ini dibesarkan, ya kan? Dibesarkan menjadi manusia. Baru setelah itu dia disalibkan, bangkit di antara orang mati. Nah, itu sebagai wujud bahwasanya makna itu yang kita ambil, bukan berarti siapa merencanakan penyaliban itu dan itu kita nggak bergantung ke situ, tapi kita bergantung bagaimana maknanya ketika datang dia ke dunia, dan setelah dia datang ke dunia dia mati, dan setelah dia mati apa pengharapan yang kita ambil dari dia. Sakit kepala bang iman kayak iya, sakit kepala teman-teman ya, iman kayak abang ini. Serius bang, kenapa saya bilang seperti itu? Bikin sakit kepala, ngambang, nggak ada dasar masalahnya gitu. Kalau dari penjelasan abang tadi ya, saya tidak membahas masalah doktrinnya. Saya menanyakan yang merancang siapa. Siapa yang merencanakan penyaliban, itu yang saya tanya. Tapi abang nggak bisa menjawab hal itu. Lah, kalau Anda tidak bisa menjawab hal itu, lalu iman Anda berdasarkan apa? Ngambang gitu, nggak punya pendirian bang. Artinya apa? Kristen itu nggak jelas gitu. Berdasarkan apa gitu? Berdiri imannya. Nah gitu bang. Kalau kita hanya berdasarkan siapa yang merencanakan, ya karena kan saya bilang Pak Ustadz, upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika misalnya Yesus mati di kayu salib, itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Ya. Itu. Stop. Jadi tanpa kematian Yesus di kayu salib, maka tidak ada yang bisa diselamatkan. Yesus mati di kayu salib. Itu kehendak siapa? Iblis, Bapak, atau orang Yahudi? Kan sebelum Yesus disalibkan, sebentar lupa Ustaz, sebelum disalibkan Yesus, kan Tuhan Yesus sudah mengetahui kalau dia akan disalibkan, ya kan? Maka dia mengatakan, dia berdoa kepada Bapa, bahkan dia berkeringat darah, dia mengatakan kalau bisa cawan ini lalui daripadaku, tetapi jangan jadikanlah kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Jadi karena hanya itu salah satunya untuk menyelamatkan manusia hanya harus melalui kematian Yesus di kayu salib, maka Tuhan itu mengizinkan terjadinya itu Tuhan Yesus itu bisa dia melepaskan dari penyaliban itu bisa, tetapi itulah penderitaan itu ketika disalib, itulah dia diberikan misalnya itu ujian yang besar. Karena kenapa? Sebelum dia penyaliban itu dia berdoa di Taman Getsemani.
Nah, gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang tadi merencanakan, tapi itulah bukti. Nah, dia menerima Iya, misalnya Bang. apa itu tadi menerima. Kesimpulannya saya nggak ngerti jawaban Anda gitu loh. Ya, yang saya minta itu kan itu rencana siapa waktu di stop tadi? Yesus mati di tiang salib. Itu kehendak Iya. siapa? Allah Bapa, iblis, atau Yahudi? Gini loh Pak Ustadz, kalau kita ambil misalnya pertanyaan seperti Pak Ustadz itu bisa kita susah untuk menjawabnya. Tetapi gini, ketika Tuhan Yesus tadi sudah mengetahui dia akan disalibkan, lalu dia minta kepada Allah Bapa, ya, kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, atau misalnya salib itu lalui daripada aku. Bang, Tapi bang, yang jadikan ini kendala, jadikan ada kendala. pilihan ganda 3 bang ya. Bang, ini pilihan gandanya 3 ya. Pilihan gandanya 3 ya. Nggak bisa Anda sama pilihan ganda itu. Pilihan ganda sebentar dulu begini nggak bisa. Anda harus memilih menyilang salah satunya gitu. Yesus disalib. A. Kehendak iblis. B. Kehendak Bapa. C. Kehendak Yahudi. Penyaliban Yesus. Kalau bisa dibilang juga Yahudi bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena pada saat misalnya sebelum disalibkan Yesus kan orang Yahudi menyuruhkan untuk menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak terima karena mereka dibilang Yesus itu adalah sebagai raja orang Yahudi. Ya kalau pada zaman itu yang namanya disalibkan itu adalah penyaliban itu rencana Yahudi gitu. Ya kalau itu memang kan orang Yahudi menyuruhkan kepada kepada Pilatus ya untuk misalnya Yesus harus disalibkan. Jadi rencana Yahudi. Aduh. Lalu kalau itu rencana Yahudi bukan rencana Tuhan untuk menebus dosa, berarti penebusan dosa hoax Bang gugur di situ. Iya, berarti hoax doang itu penebusan dosa. Kalau rencana Yahudi. Maksudnya gini loh Pak Ustadz. Saya juga nggak hanya melalui Alkitab atau melalui film Yesus juga ya, kan ada juga film Yesus bahwasanya orang Yahudi itu menyuruhkan pada saat misalnya Pilatus mempertanyakan yang mana ini yang mau disalibkan, Yesus atau Barnabas. Aduh, saya nggak berdasar di film Bang, ya kan? Nggak berdasar di film. Ngapain lihat film? Film itu kan diambil juga dari cerita dari Alkitab Pak Ustadz. Oh iya, kita dasar agama itu kitab suci bukan film. Ngapain kita melihat film dasar iman kita, aneh aja. Enggak, maksud gini, itu kan cerita dari Alkitab itu kan pernah dibuat menjadi film bagaimana peristiwa itu untuk lebih lebih kita mengetahui seperti ini peristiwa itu lewat menceritakan lewat Alkitab. Kan ada juga itu, kalau kami orang Kristen ada filmnya itu Pak Ustadz, film bagaimana Yesus itu lahir dan mati di kayu salib. Ada itu Pak Ustadz. Dari situ saya tahu pada saat itu orang Israel menyuruhkan salibkan dia. Tetapi yang sesungguhnya itu lihat pengorbanan salib inilah dia membuktikan bahwasanya dia mengasihi dunia, bukan hanya orang Kristen tetapi seluruh dunia Pak Ustadz. Oke lah, itu pendapat Anda Bang, nggak apa-apa. Kalau gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Bang, soalnya yang di bawah juga antri gitu. Itulah jawaban Anda masalahnya gitu ya. Ya, karena sesuai juga loh Pak Ustadz yang saya ketahui kan hanya itu yang bisa saya jawab Pak Ustadz. Tapi itu tadi rencana Allah Bapa itu mengutus Yesus ke dunia untuk untuk menyelamatkan dunia gitu loh Pak Ustadz. Tapi ketika datang dia ke dunia maka dunia tidak akan menerima dia. Salah satunya umat pilihan Tuhan pada sebelumnya adalah bangsa Israel tidak menerima dia gitu. Jadi lewat kedatangan Yesus ke dunia inilah memberitakan Injil keselamatan. Oke, ya itu jawaban Anda saya hargai Bang. Ya,
Cuma gini Bang, ya karena makin larut malam juga ya, saya harus cepat Iya. aja gitu sama teman-teman yang lainnya juga. Hanya minta jawabannya seperti apa. Mungkin saya bisa naikkan satu Kristen lagi untuk gantiin abang gitu ya. Sebelum saya off, boleh? Oke, nggak apa-apa Pak Ustadz. Udah kangen juga sama Pak Ustadz, udah lama gak ketemu. Ya penting sehat-sehat Pak Iya. Ustadz ya. Oke Bang ya. Oke, Selamat Pak Ustadz. malam. Oke, terima kasih Malam, Bang malam, malam. Bang Sama Delau. Pak Ustadz. Aduh. Sabar ya kawan-kawan. Satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi ya. Ngantuk. Satu lagi dah. Dah sakit kepala saya udah nih. Ya, satu lagi kita ngantuk dah saya. Ustadz, Kenapa? aku mau pamit soalnya nih anakku barusan kebangun dia. Oh Ngamuk iya dia, ya, nggak silakan. Ya kalau Ya. gitu kita tutup aja udah ya. Ya udah tutup aja ya. Iya. Seneng ya Ustadz ya, langsung mau tidur ya. Iya. Iya. Masya Allah. Iya, Udah, jadi kalau gitu kita barusan sambung anakku aja dah. ngamuk dia, bangun-bangun Oke. di kasur nggak ada aku. Oke, baik. Oke, Mbak Iya. Natalia, terima kasih ya atas kunjungannya ya. Ya, Oke. makasih banyak Ustadz. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.